hari ini seperti biasanya kembali menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Ditemani oleh Daniel di pojok sana dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Salah satunya sudah siap, ada Seda Salim. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Kapan terakhir kamu di sama Amar Zoni, Ci? Nanti kita ngobrol sama Seda ya. Tapi sebelumnya kita ke pojokan dulu untuk membahas apa yang lagi ramai menjadi perhatian publik, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini masih seputar pernikahannya Amanda Manopo dan Kenny Austin yang hanya mengundang eksklusif 50 orang aja gitu ya, intimate wedding. Masih banyak netizen yang bertanya-tanya, kenapa kok Fajar Sad Boy diundang tapi anak-anak bermaid nggak diundang gitu ya. Salah satu yang menjadi sasaran pertanyaan itu adalah Syifa Haju ya. Apalagi karena Syifa Haju kan juga baru kemarin tuh dilamar. Kok calon pengantin gak saling undang gitu kali ya. Sampai akhirnya Syifa Hajunya kesel mungkin ya, banyak kan yang nanya. Jadi dia jawab ya, kenapa gak diundang sama Manda, kan kalian temenan katanya gitu. Menurutku gak usah dipermasalahin undang-mengundang. Setiap pasangan yang bikin acara punya hak dan pertimbangan soal tamu undangan, especially kalau weddingnya intimate. Not everything has to be taken personally. We're all in a good terms ya. Yang penting kita pasti mendoakan both of them supaya happily ever after. Artinya nggak usah dipikirin sih, nggak diundang juga santai aja gitu. Tapi hubungan mereka ya baik-baik aja, nggak ada masalah juga. Yang penting kan kirim doa ya. Terus ada lagi nggak sih postingan? Oh ya, karena netizen tuh banyak yang ya, banyaklah yang berspekulasi gitu ya. Kenapa kok anak-anak mermaid gak ada satupun yang diundang ya. Tapi di sehari sebelum pernikahannya Amanda malah posting undangannya untuk umum gitu. Bahkan mengajak kayak seolah-olah mengajak netizen untuk datang ya guys. Maksudnya mungkin nonton ya di siaran live streamsnya. Terus banyak juga yang mengkait-kaitkan bahwa mungkin ini ada kaitannya sama Amanda yang pernah trauma punya sahabat gitu. Jadi Amanda pernah bercerita dia tuh punya teman banyak ya, tapi teman-teman aja. Dia kayaknya nggak mau terlalu dekat atau terlalu percaya sama teman-teman gitu karena merasa pernah dikecewakan. Coba kita lihat cuplikannya berikut ini. Coba kita baca. 1. Nah, udah dijawab tuh sama Syifa, semua orang berhak sama keputusannya masing-masing. Kan Manda ngambil tema intimate, mana dikata Manda musuhan sama teman-teman mermaid gitu. Oh, ada spekulasi juga gitu ya, musuhan kali gitu. Yang berikutnya, banyak loh, bukan cuma Manda doang yang gak diundang. Anak mermaid lain, Leonard, Angga juga gak undang anak mermaid kan, kata gitu. Oh ya, Angga Yunanda waktu nikah juga gak undang anak mermaid ya. Aku juga, lah siapa? Aku emang anak mermaid. Yang berikutnya, ada lagi? Dan sahabat sejatinya ia temukan di set Fajar Boy, sederhana dan menghibur. Nanti kita tanya ya, sebenarnya dia tuh diundang atau pengisi acara. Loh, salah. Tapi menurut aku ya, mungkin yang komentar kok nggak diundang ini, kok nggak diundang ini, mungkin belum pernah menggelar sebuah acara pernikahan di mana koleganya banyak banget itu, karena bingung ya, atau belum pernah mantu ya. Zaman sekarang tuh wah elah biaya menikah tuh mahalnya ya, dan urusan undangan tuh kan satu kan harus dikasih makan ya. Itu kan biayanya gede. Terus habis itu bukan cuma masalah biaya ya, bukan cuma masalah biaya, cuman masalah takut ntar ngundang ini, kalau nggak ngundang ini ntar jadi rame ya kan. Kalau ngundang ini harus ngundang ini, oh jadi banyak ya. Akhirnya udah intimate aja. Jadi semuanya berhak, bebas aja. Kita kalau nggak diundang juga kirim doa yang penting ya. Ada Seda Salim, sekarang kita lihat dulu profilnya berikut ini. Baik, sekarang sudah bersama dengan Seda Salim. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kita lihat dulu postingan. Sehat ya? Insyaallah, alhamdulillah. Kita lihat dulu postingan Seda yang terakhir nih menanggapi soal Amar Zoni kayaknya ya. Kamu bilang, saya pernah pasang badan membela kamu di saat semua orang merendahkan dan menghina kamu. Saya menjenguk kamu di sel dengan penuh empati, berusaha menguatkan kamu secara mental, emosional, dan finansial. Tapi kamu balas dengan perbuatan yang zalim. Hanya karena saya tidak memberi uang, kamu balas memberi panggung Sika untuk memfitnah, merendahkan, dan mempermalukan saya di media sosial. Itu sungguh zolim kayak gitu ya. Nih, kamu ketika dengar kabar bahwa ya Amar kena kasus lagi, ada dugaan dia mengedarkan narkoba dari sel gitu ya. Kamu sebenarnya udah tahu dari berita atau sebelumnya tuh udah dengar-dengar? Karena ini kan kasusnya sebenarnya terjadi di Januari ya. Aku baru tahu dari teman-teman media sih. Teman-teman wartawan pada ngehubungin aku ketika beritanya wawancara, muncul. aku juga kaget gitu, shock.
Cuman aku di sini prihatin sekali. Kalau kemarin-kemarin aku membela dia kan karena aku melihat dia menzolimi dirinya sendiri kan dengan mengkonsumsi barang haram tersebut gitu. Tapi sekarang sepertinya dia tidak hanya menzolimi dirinya sendiri, tapi sudah mengarah menzolimi orang lain juga. Kalau sudah konteksnya ada dugaan pengedar dari situ. Dan yang aku nggak habis pikir, ini apa dia nggak mikir anaknya gitu loh. Aku kesel gitu, kecewa, kesel, marah. Apa yang ada di otak dan di hatinya itu apa gitu, kayaknya ada yang salah gitu. Makanya aku ngasih statement, kayaknya yang kamu butuhkan sekarang cuma dua deh Mar. Kamu cuma butuh pertolongan Allah karena sudah parah banget keadaannya sekarang. Bahkan ancamannya maksimal hukuman mati, subhanallah ya. Seumur hidup minimal, ada yang beberapa sumber berita ada yang bilang gitu. Kayaknya kamu cuma butuh dua pertolongan deh, pertolongan Allah sama psikiater. Dia butuh pertolongan psikiater karena aku melihat ada yang salah dengan isi kepalanya dan hatinya. Harus ditangani secara serius sih kalau aku lihat. Karena dia sudah 4 kali ya. Iya, 4 kali. Jatuh ke lubang yang sama. Di postingan-postingan kamu kan kamu selalu menyebut karma gitu, dan kayaknya emang ada, kayaknya kesel banget gitu. Sebenarnya apa sih yang membuat kamu kesel sampai menulis ada karma hitting something? Iya kan, aku ini kan membela dia kan bukan untuk mencari sensasi. Kalau tujuannya mencari sensasi telat banget. Ngapain baru sekarang? Dari zaman gue diajak liburan di Bali, gue udah koar-koar dong 10 tahun yang lalu. Tapi kan diem gitu loh, aku nggak heboh gitu loh. Baru sekarang aku buka gitu, karena kan banyak yang nggak percaya gitu kan. Nah kalau sekarang kan aku sebenarnya sudah di titik kecewa sekali. Kalau kemarin-kemarin kan memang sangat membela dia gitu kan, karena aku prihatin dengan apa yang dialami, bertubi-tubi musibah mendatangi dia gitu. Dan sampai akhirnya ada perbuatan yang sangat melukai hati aku. Jadi setelah aku membela dia seperti itu, dia sempat meminta tolong secara finansial ya. Dia, ini baru aku buka ya. Kemarin-kemarin kan aku keep ya. Dan aku buka karena aku ingin meluruskan fitnah Kak Rose. Kan kemarin-kemarin kan aku diwawancara di Rumpi kan nangis tuh. Itu banyak yang salah paham, banyak yang mau fitnah aku cinta ditolak. Bertepuk sebelah tangan, itu kan fitnah yang merendahkan marwahku sebagai perempuan gitu loh. Bahwa sebenarnya kemarin-kemarin aku di Rumpi nangis itu karena aku sakit hati. Aku sudah menolong dia pasang badan, mengangkat marwahnya dia di saat banyak orang yang menghujat dan menghina dia. Tapi justru dia membalas dengan kalimat yang melukai hati aku hanya karena aku tidak bisa memberikan dia sejumlah uang. Ya, karena memang dia memang sangat kesulitan dalam sisi finansial pada dalam saat itu sisi ya, ekonomi pada saat itu. Dan dia minta bantuan sejumlah uang yang menurut aku sangat fantastis jumlahnya, sangat besar. Jadi ini aku luruskan ya. Kemarin aku menangis karena kamu udah segitu usahanya. Sakit hati hanya karena, apakah hanya karena saya tidak bisa memberikan uang dalam jumlah yang besar, kemudian saya dikata-katain dengan kalimat-kalimat yang melukai hati. Terus ditambah lagi dia seolah memberikan panggung kepada si perempuan Sika ini. Udah dasarnya dia terobsesi sama laki-laki itu ya, dia dikasih panggung untuk menyerang saya gitu loh. Seolah-olah dia memberi panggung pada si dokter K ini untuk memfitnah saya, mempermalukan saya dan merendahkan saya. Itu saya nangisnya di situ. Bukan karena saya cinta bertepuk sebelah tangan, saya nggak ada perasaan apapun dengan Amar. Ya, kalau dulu masa lalu kita memang pernah sangat dekat berhubungan. Tapi itu udah lewat ya. Sampai liburan ke Bali bareng, dia sampai ngabisin berpuluh-puluh juta demi saya, itu masa lalu gitu loh. Oleh karena itu saya mengingat kebaikannya dia, saya membela dia waktu itu gitu. Jadi kamu sempat juga membantu dia secara finansial juga? Sebenarnya gini Kak Rose ya, jumlah yang dia minta itu kan jumlahnya fantastis, sangat besar menurut saya. Kan Kak Ros tahu sendiri, saya ini janda, saya single parent. Untuk makan, untuk sekolah anak aja udah terseok-seok gitu. Apalagi kalau saya disuruh membantu dengan jumlah nominal yang sangat tinggi, itu kan ya it's okay, saya akan berusaha bantu, tapi kan nggak bisa detik itu juga.
Ya, tapi kayaknya dia butuh waktu, detik itu juga harus ada gitu loh. Nah, saya bilang saya nggak bisa ngasih dalam jumlah uang yang besar detik ini juga. Ya saya butuh waktu dong kalau saya mau bantu kamu, it's okay gitu. Tapi sepertinya dia marah, tantrum ya, karena saya tidak bisa mungkin ya. Jadi terkeluar tidak tuh dari bisa dia memberikan- kata-kata. Iya, tidak bisa memberikan sejumlah uang yang dia ngomong apa? minta. Ya ada kalimat-kalimat yang melukai hati, nuduh-nuduh saya macam-macam. Itu sebenarnya saya sudah mencoba untuk curhat ya. Saya curhat ke Bang John, sempat curhat ke Bang John. Bang John, ini saya kan niatnya baik. Saya ini kan niatnya membantu dia. Kok saya malah dikata-katain begini, saya malah difitnah begini gitu. Bang John mencoba untuk menenangkan gitu. Ya, Kamu Mbak Zeda yang sabar. Memang kan dia sedang terkena narkoba ya. Jadi otak dan hatinya mungkin agak bermasalah. It's okay. Tapi yang membuat saya lebih kecewa lagi, beberapa hari kemudian tiba-tiba ada drama si Dokter K ini muncul seolah-olah diberikan panggung sama laki-laki ini ya untuk memfitnah saya, merendahkan saya, mempermalukan saya. Itu sakit banget sih Karos. Nah, kapan terakhir Amar ini menghubungi kamu? Di tahun-tahun ini ada lagi dia sebenarnya iya, beberapa kali dia sempat menghubungi saya. Cuman sempat saya blok kan. Saya blokir nomornya. Dan beberapa waktu lalu juga sempat menghubungi lagi, cuman saya blok lagi. Sudahlah, saya sudah tahun ini juga. Iya, saya sudah tidak mau berkomunikasi dengan dia lagi karena dia seolah kayak membiarkan si K ini untuk merendahkan saya, mempermalukan saya. Maksud saya kalau saya tidak meminta balasan dari dia, tapi setidaknya jangan melukai hati saya, nyerang gitu ya. Jangan menyerang saya. Oke, baik. Gitu. Ini kemarin juga sempat ada statement dari adiknya Amar Sony ya, Aditya Sony gitu ya, yang memberi pernyataan bahwa keluarga pasti akan mendukung Amar Sony gitu ya, dan menghimbau kepada teman-teman yang diwawancara media untuk berhati-hati dalam memberikan statementnya. Oke, kita lihat dulu cuplikannya berikut ini. Nih, kamu sendiri ya kan beberapa kali kamu diundang memberikan statement dari sisi kamu ya, ke pengalaman pribadi kamu. Tapi pernah dapat telepon dari keluarganya Amar gitu untuk ya itu tadi hati-hati kalau ngeluarin statement gitu. Pernah dapat pesan-pesan kayak gitu juga nggak? Tidak pernah. Tapi kamu pernah juga dititipin untuk jual-jual barang gitu? Banyak. Ya. Ya dia pernah minta tolong karena dia, ya sama seperti sahabatnya Christopher tadi ya, dia sempat minta tolong dibantu dijualkan beberapa barang asetnya. Ini saya mengatakan begini karena memang saya ingin menggambarkan memang dia dalam keadaan yang sangat membutuhkan uang saat itu, sangat sulit ekonominya. Ya banyak aset-asetnya mulai dari yang nilainya miliaran lah. Sampai dengan banyak properti. Ada yang berhasil kamu jualkan juga? Iya kan saya butuh waktu Kak Ros. Ngejualin kayak gitu kan nggak bisa detik itu juga. Tapi dia maunya buru-buru. Iya, dia maunya detik itu juga. Saya sampai minta maaf sama dia. Saya minta maaf, saya kalau ngejualin ini saya butuh waktu gitu. Oke, lalu dia membutuhkan sejumlah uang. It's okay, tapi nggak bisa detik ini juga dong gitu. Kan saya juga harus membagi untuk sekolah anak, untuk ini tabungan. Masa tabungan saya ludes buat dia kan juga nggak mungkin gitu. Cuman ini tujuan saya adalah ingin menggambarkan kalau memang dia sedang mengalami kondisi yang sangat sulit secara ekonomi, secara finansial. Dan saya sudah berusaha untuk membantu dia. Cuman ya nggak habis pikir itu kok bisa gitu ya, sezolim itu gitu. Jadi sekarang udah nggak ada kontak-kontak, nggak ada hubungan lagi sama dia ya? Udah diblokir kan. Udah. Katanya di blok, buka unblock gitu. Waktu iya. Dulu. Ya saya tuh nggak tegaan saya tuh harus. Saya kasihan ngeliat dia itu sebenarnya. Di satu sisi tuh kesel, jengkel, emosi, tapi di satu sisi kasihan juga ya. Prihatin gitu dengan kondisi dia sekarang. Apalagi kasusnya makin berat yang dihadapi ya. Iya. Nanti kita ngobrol lagi Mas Zeda. Berikut ada Fajar Sad Boy. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Kita sudah bersama dengan Fajar Sad Boy, bestinya Amanda Manopo. Fajar, kenapa nutup mulut begitu? Takut banget jadi semangka. Hah? Tersangka. Semangka. Oke, kita lihat dulu ya momen ada mini vlognya nih Fajar persiapannya untuk datang ke pernikahannya Amanda Manopo. Kita lihat mini. Ada yang ke skip. Yang apa? Kiss wedding apa itu? Oh iya itu kita sensor kita. Ya nggak bisa tayang kalau di sini. Di vlog kamu bisa tayang. Tapi kan emang Fajar tuh pernah satu series bareng ya. Jadi adiknya Amanda Manopo waktu itu ya. Terus kamu katanya baru terima undangan itu 2 hari sebelum acaranya. One day. Oke. Kayak siapa yang kirim? Apa Amanda telepon dulu, chat kamu dulu, atau tiba-tiba undangan datang gitu? Atau manajer yang hubungin atau siapa? Ke Amanda yang ngechat di WA. Dia bilang apa?
Fajar datang ya gitu. Iya, tiba-tiba dapat undangan. Tapi kamu sebelumnya udah tahu emang kalau Manda ada rencana mau nikah? Iya, before-nya waktu pas foto-foto itu, pas foto poster, udah dengar kalau Kak Amanda itu mau nikah. Terus? Kupikir dengan aku gitu. Hampir keselak aku ya. Terus? Iya, ikut senang aku. Pasti ya. Bahagia banget. Ya. Tapi kamu tahu nggak waktu itu dia nikahnya sama Kenny? Oh iya, soalnya udah ada foto-foto poster ya. Iya. Tapi udah. kamu nyangka itu nikah atau itu masih? Oh ini nikah beneran atau nggak, masih bingung gitu nggak sih atau? Iya, emang udah kerasa wah. Ini ternyata beneran. Iya, bukan borongan. Bukan borongan. Nah, kan kamu diundang tapi kamu datang bareng manajer. Padahal kan cewek-cewek yang deket sama kamu banyak. Kenapa kamu datangnya manajer nggak dengan salah satu cewek yang lagi deket sama kamu? Ya, takutnya ribet gitu. Takut ribet ya? Lagian Takut nggak ada ketahuan sama cewek yang juga. lain? Oh, lagian nggak ada cewek Iya. juga. Komentar netizen coba kita baca berikut ini. Aduh Fajar, kok Fajar diundang sedangkan teman-teman merembet nggak ada satupun, padahal teman dari kecil. Circle lu sekarang kelas atas banget Jar, kata gitu. Kenapa Fajar diundang? Karena buat mewakili hati orang Indonesia yang sedih gitu. Yang berikutnya ada lagi, Manda kayak sayang banget sama Fajar. Lu ngamplop berapa Jar sama kakak lu? Secara sebenarnya nggak kaleng-kaleng. Kamu ngamplop nggak? Iya. Aku ngasih kado. Oh ngasih kado. Apa kadonya? Kalau boleh tahu. Ada piring sama gelas. Piring sama gelas. Iya. Ya, emang itu kalau pengantin baru perlu itu ya. Iya. Terus kan kamu ada adegan kamu nangis tuh, itu nangis beneran atau emang lagi ya gimmick kamu aja gitu? Atau Iya, emang terharu banget? Emang real life aku sih emang kayak gitu ya. Dan aku jujur terharu banget gitu lihat Kak Amanda nikah. Kenapa? Ya ikut terharu bukan karena sedih ya, tapi karena bahagia emosinya, kebahagiaan. Kenapa sampai terharu? Ya nggak tahu ya, mungkin kerasa aja gitu apa yang dia rasakan. Rasa happy-nya. Iya, bahagianya. rasa happy-nya, rasa kuenya juga kan. Iya, rasa kuenya enak juga ya. Pedas kuenya. Gimana sih kuenya pedas? Fajar, terus kan ada souvenirnya juga banyak ya dikasih ya. Kamu katanya nggak nyangka dikasih TV. Kamu pikir itu door prize, makanya kamu nempel-nempel Amanda biar dapat door prize ya? Iya, before-nya udah ngomong kalau aku mau dikasih TV. Ya, Siapa yang ngomong? Kak Amanda. Bilangnya gimana? Pas di ruangannya beliau, sama Bang Kenny, bilang, ntar Jar, aku mau lempar bunga, aku kasih ke kamu ya, kamu tangkep ya. Iya, terus aku dalam hatiku serius nih buat aku sendiri. Nah terus seiring berjalannya waktu nggak dapat bunga, soalnya aku lagi ke bawah. Lagi ke bawah hotel itu, lagi jadi turun ke bawah. nggak ada di bentar. momen itu ya, terus? Iya. Jadi kecewa tuh, ya nggak dapat bunga deh gitu. Iya. Terus? Enggak juga sih. Nggak juga ya. Lebih kepikiran dapat Dapat TV nggak ya? Iya, buat main PS kan. Oh iya. TV segede apa sih? Segede 30 inch. Wih, bawa pulangnya 32. gimana? Bawa pulangnya gimana? Diangkat aku sama manajer aku. Jadi pulang kawinan itu ngangkat-ngangkat TV gitu? Iya kan ada diikat gitu kan. Misalnya ini TV. Nah, diikat dari tali situ, dari tali sini aku bagian tali sebelah, beliau bagian tali sebelah. Masya Allah, luar biasa ya. Dan kita lihat ya ada videonya Fajar unboxing souvenir pernikahannya Amanda sama Kenny Nelson. Kita lihat yang berikut. Ada alat skincare sama alat make up ya. Aku tadi tanya cushionnya itu buat kamu kamu cobain? Udah tadi pagi. Tadi pagi, terus Iya. cocok? Terus pas turun di apartemen, ada bocil yang bilang, menyala bangku. Warnanya putih gitu kayaknya. Terus Jar, gimana perasaanmu? Kamu kan itu intimate wedding dan kamu tuh dianggap berarti kan sama Amanda adalah sosok yang lumayan dekat dan berarti dalam kehidupannya Amanda. Dan banyak orang yang nggak diundang, kamu diundang. Apa yang kamu rasain, Jar? Senang aja, bahagia aja. Itu mas circle kamu udah makin keren banget itu ya, berarti ya teman-teman deket kamu, bestie kamu. Pas akhirnya kalau nggak tahu ya, stop poken aja gitu deh. Stop poken. Nah kan kamu pernah satu seri sama Amanda gitu kan? Iya. Abis itu masih suka kontek-kontekan, ngobrol gitu gak sih sama Amanda? Iya. Oh, sosok Amanda Manopo di mata kamu tuh seperti apa sih? Tapi sebelumnya kita lihat dulu seperti apa nih kebersamaannya Fajar dan Amanda Manopo berikut ini.